Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nairul Fadila. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aliran Mu'tazilah. Nanti saya akan menjelaskan tentang aliran Mu'tazilah ini ada 4 subbab. Dimana yang pertama yaitu tentang lahirnya aliran Mu'tazilah. Yang kedua tentang penamaan Mu'tazilah. Yang ketiga tentang tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah itu siapa saja, dan yang keempat yaitu doktrin aliran Mu'tazilah itu apa saja. Kita masuk pada subbab yang pertama yaitu tentang lahirnya aliran Mu'tazilah. Di mana lahirnya aliran Mu'tazilah ini ada beberapa versi. Yang pertama yaitu ketika ada seorang peserta yang menanyakan kepada Hasan Al-Basri di suatu forum pengajian, di mana pertanyaan tersebut adalah bagaimana status mukmin yang berdosa besar, apakah dia tetap menjadi mukmin atau dia menjadi kafir. Ketika Hasan Al-Basri terdiam dan sedang memikirkan jawaban tentang pertanyaan tersebut, ada salah satu peserta yang menjawab pertanyaan tersebut dengan spontan, di mana pendapatnya yaitu ketika orang mukmin yang melakukan dosa besar, maka statusnya adalah berada di dua tempat. Dia tidak lagi menjadi mukmin yang sempurna dan dia tidak menjadi kafir yang sempurna. Jadi al-manzilah baina al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. Setelah Wasil bin Atha mengemukakan pendapat tersebut, Wasil bin Atha meninggalkan forum pengajian dengan diikuti temannya yaitu Amr bin Ubaid. Mereka keluar dari pengajian tersebut untuk menuju salah satu tempat lain di dalam masjid tersebut. Setelah melihat kejadian tersebut, Hasan Al-Basri pun berkomentar dengan berkata, "I'tazala anna Wasil, Wasil telah memisahkan diri dari kita." Semenjak kejadian itu, akhirnya Wasil dan temannya dinamai menjadi Mu'tazilah. Peristiwa yang diceritakan sebelumnya menurut para ahli menjadi faktor utama lahirnya aliran Mu'tazilah. Adapun versi yang lain tentang lahirnya aliran Mu'tazilah yaitu dikisahkan atau diceritakan oleh Al-Baghdadi, di mana Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid itu diusir oleh Hasan Al-Basri dari majelisnya karena perbedaan pendapat antara mereka tentang qadar dan orang mukmin yang berdosa besar. Kemudian mereka berdua memisahkan diri dari Hasan Al-Basri dan mereka pun disebut dengan kaum Mu'tazilah karena perbedaan pendapat antara mereka dengan pendapat orang muslim tentang status orang mukmin yang melakukan dosa besar. Itulah beberapa versi tentang lahirnya aliran teologi Mu'tazilah. Selanjutnya kita masuk pada subbab yang kedua, yaitu tentang penamaan Mu'tazilah. Siapa sih sebenarnya yang memberi nama Mu'tazilah itu? Apakah dari pihak luar atau dari kaum Mu'tazilah itu sendiri? Karena ada beberapa perbedaan pendapat oleh para ahli, di mana ada yang berpendapat bahwasanya nama Mu'tazilah itu diambil dari pihak luar. Ada juga yang berpendapat bahwa nama Mu'tazilah itu diambil dari kaum Mu'tazilah itu sendiri. Pendapat yang mengatakan bahwasanya nama Mu'tazilah itu diambil dari pihak luar biasanya mengacu pada peristiwa Hasan Al-Basri dan Wasil bin Atha, di mana Hasan Al-Basri mengatakan i'tazala anna Wasil. Jadi nama Mu'tazilah itu diambil dari pihak luar, bukan dari Wasil bin Atha sendiri. Sedangkan kaum Mu'tazilah menamai kaumnya mereka sendiri dengan ahlu al-adl wa at-tauhid, yakni golongan yang mempertahankan keadilan dan keesaan Tuhan, di mana mengacu kepada dua ajaran yaitu al-adl dan at-tauhid. Sekarang kita masuk pada subbab yang ketiga, yaitu tentang tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah, di mana diantaranya yaitu yang pertama ada Wasil bin Atha, ada Amr bin Ubaid, yang ketiga ada Abu al-Hudail al-Allaf, yang keempat ada Al-Jahiz, yang kelima ada Al-Qadi Abdul Jabbar. Itu tadi adalah penjelasan tentang tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Sekarang kita masuk pada subbab yang terakhir, yaitu tentang doktrin-doktrin aliran Mu'tazilah, di mana aliran Mu'tazilah ini memiliki 5 doktrin yang populer yang dinamakan al-usul al-khamsah.
5 doktrin yang populer di aliran Mu'tazilah, yaitu yang pertama adalah At-Tauhid, yaitu tentang keesaan Tuhan. Yang kedua adalah Al-Adl, yaitu tentang keadilan Tuhan. Yang ketiga yaitu Al-Wa'd wa Al-Wa'id, yaitu tentang janji dan ancaman. Di mana kaum Mu'tazilah meyakini bahwa janji dan ancaman Tuhan untuk membalas hambanya itu pasti terlaksana. Ini merupakan bagian dari keadilan Tuhan. Yang keempat yaitu Al-Manzilah baina Al-Manzilatain, tempat di antara dua tempat, di mana status orang mukmin yang berdosa besar itu tidak lagi mukmin dan juga tidak kafir. Jadi dia berada di posisi dua tempat. Doktrin inilah yang menghasilkan lahirnya aliran teologi Mu'tazilah. Sedangkan yang terakhir yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan perbuatan baik dan larangan perbuatan mungkar. Itu semua adalah 5 doktrin pokok yang dimiliki oleh aliran teologi Mu'tazilah. Itu semua tadi merupakan penjelasan tentang lahirnya aliran teologi Mu'tazilah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.